Omnibus Law itu sudah dimulai direncanakan, jadi revisi Undang-Undang 13. Itu sejak saya jadi ketua komisi, dan saya katakan pada saat itu kepada buruh, selama saya jadi ketua komisi tidak akan saya bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Kang. Hari ini Panggung Indonesia berkesempatan untuk mengulik atau wawancara versi Panggung Indonesia Kang Dede Yusuf Macan Effendi, salah satu pimpinan di Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat. Kita mulai dari kisah hidup Kang Dede, kira dari perjalanan dari kecil sampai dewasa, masa sulit apa yang dikenang, Kang? Oke, baik, terima kasih Mas Iwan. Ini untuk memudahkan saya turunin sedikit ya. Karena kita udah Oke. ngikutin protokol, pakai masker dan jaga jarak. Kita buka jarak. ya. Jaraknya sudah 2 Aman. meter. 2 meter. Jadi perjalanan saya mungkin kalau di bidang politik boleh dibilang tergolong baru. Perjalanan saya lebih banyak mungkin sebagai public figure, selebriti, atau yang sebagian mungkin masyarakat sudah tahu. Jadi saya lahir dari keluarga seniman. Bapak ibu saya seniman, ibu saya adalah seorang artis tahun 70-an. Bapak saya adalah seorang direktur dari Taman Ismail Marzuki. Dan ya, tumbuh dan berkembang dalam dunia seni budaya membuat saya akhirnya gampang terjun di dunia film, dunia seni juga. Dan kebetulan katakanlah proses saya berkembang di dalam dunia seni itu membawakan sebuah kesempatan untuk dikenal publik ya. Jadi mulai tahun 80-an, terutama mulai tahun 80, sebutlah 84, 85, saya mulai dikenal publik hingga tahun 2000-an. Dan setelah era itu saya mulai tertarik terjun di organisasi. Organisasi yang saya ikut itu pertama Kosgoro, lalu kemudian Parvi. Nah, dari Kosgoro inilah kemudian saya ditarik ke pengurus partai Golkar, tapi dalam posisi yang sangat jauh lah, karena sebagaimana kita ketahui dulu hampir semua selebriti, artis itu tergabung dalam sebuah kelompok yang mungkin underbow daripada partai, ya kan? Sebagai vote getter lah. Di Parvi juga saya sempat jadi wakil ketua umum. Lalu kemudian kisruh di Parvi pada saat itu membuat saya menganggap kok larinya jadi terlalu politik pada saat itu, ya. Akhirnya saya bilang mending terjun aja di politik sekalian. Nah, itulah yang membawa saya kepada politik. Nah, setelah saya di generasi muda Kosgoro, DPP Kosgoro, akhirnya 2000 setelah tahun 1999 kali ya. Setelah reformasi, saya tidak berpartai. Tapi kemudian 2004 itulah momentum di mana demokrasi pertama kali dipilih langsung, one man one vote. Kalau dulu kan partai yang memilih, sehingga kita vote getter, ya sudahlah vote getter aja. Nah, karena one man one vote, itulah kesempatan para tokoh-tokoh masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan elektabilitas. Nah, sebagian artis-artis, kawan-kawan akhirnya pecahlah, ada yang dari Golkar pindah ke PDIP, pindah ke
Demokrat, pindah kemana. Saya kebetulan tertarik waktu itu dibawa ke PAN. Nah, 2004 saya menjadi anggota DPR dari fraksi PAN pada saat itu. 2004, 2008 saya mulai pilkada. Jadi 2008 saya ikut pilkada sampai menjadi wakil gubernur. 2013 pilkada berikutnya saya kalah dan saya akhirnya kembali menjadi legislatif. Jadi 2014 saya menjadi legislatif kembali sampai saat ini. Perpindahan dari partai apa nih Kang? Dari PAN ke Demokrat pilihannya? Jadi setiap kita melihat ya, dalam setiap pemilu, dalam setiap pilkada selalu terjadi transfer pemain. Ya. Hal biasa berarti ya. Sebetulnya itu hal biasa, sampai sekarang pun juga masih terjadi. Tetapi lebih tepatnya pada saat itu adalah saya mencari dukungan lebih besar. Sementara partai sebelumnya itu kecil, kursinya kecil, dan untuk bisa agak sulit juga saya mengatakan selain kecil posisi tawarnya tidak ada, ya, sehingga saya terus menggali ke berbagai partai-partai lain. Nah, ada hal yang membuat saya memilih, ya, karena saya keluar dan masuk itu ada jarak waktu 1 tahun. Jadi saya sempat kosong tuh 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun ini banyak yang melamar lah, banyak melamar ya. Kenapa memilih Demokrat? Pertama dapat dukungan, ya, tentu Demokrat sebagai kursi terbanyak pada saat itu. Kedua, ada kedekatan emosional antara saya dengan Pak SBY. Jadi Pak SBY selama saya bertugas di Jawa Barat, setiap beliau ke Jawa Barat pasti manggil saya. Dan kita diskusi banyak, ya, kita ngobrol banyak. Jarang bagi saya merasakan kedekatan itu dengan sebuah tokoh besar. Nah, sehingga terjadilah sebuah hubungan yang baik antara saya dengan Pak SBY. Selama 3 periode, apa yang sudah dilakukan di DPR? Kalau 2004 tentu belum banyak yang bisa dilakukan karena saya masih anak bawang pada saat itu. Komisinya Komisi 7 lagi. 2014 saya ditugasi sebagai Ketua Komisi 9. Berarti kalau misalnya ditanya apa yang sudah dilakukan, ya BPJS itu adalah produk kita. Oke. BPJS tenaga kerja yang sampai saat ini bisa diakses sampai semua orang, dan mulai bukan hanya buruh, bukan hanya pekerja-pekerja yang disebutnya pekerja yang dapat gaji, tetapi siapapun itu juga adalah perluasan dari program itu. Undang-Undang PMI, Palang Merah Indonesia yang mandek selama 10 tahun kita selesaikan. Undang-Undang Perlindungan Pekerja Indonesia di luar negeri yang mandek selama 9 tahun kita selesaikan, ya. Jadi dalam mandek 9 tahun, 2 tahun kita selesaikan. Lalu kemudian naikkan anggaran kesehatan dari 2,5% menjadi 5%, itu juga kita lakukan. Intinya semua yang undang-undang RUU yang terlibat di Komisi 9 ya pasti ada peran Kang Dede ya. Sudah otomatis. Karena ketua sudah otomatis, ya. Termasuk kalau ditanya yang menahan BPJS tidak naik, ya itu saya juga. Omnibus Law itu sudah mulai direncanakan, jadi revisi Undang-Undang 13. Itu sejak saya jadi ketua komisi, dan saya katakan pada saat itu kepada buruh, selama saya jadi ketua komisi tidak akan saya bahas. Dan itu terjadi. Sekarang saya sudah tidak jadi ketua komisi, ya itu bukan domain saya lagi. Sekarang di Komisi 10 apa nih yang sudah dipegang? Komisi 10, baik. Komisi 10 ini menarik bagi saya. Sesuatu yang sebetulnya sangat dekat dengan saya karena saya berada di dunia pendidikan, pemuda, olahraga, seni, budaya. Ada semua di situ. Tentu yang pertama yang menjadi concern, karena mitra kita di sini hanya ada Kementerian Pendidikan, Kementerian Pariwisata, Perpustakaan Nasional, Kemenpora, hanya 4. Poinnya, memegang komisi itu menjadi sesuatu yang penting dan bisa ikut memberikan warna.
Yang kedua, memimpin komisi itu ada skillnya juga. Jadi ada skill bagaimana menggapai semua potensi kolektif daripada anggota yang lain untuk kita bersama-sama menyelesaikan masalah. Ya kan? Nah, di Komisi 10 ini tentu saya fokus, ada beberapa yang saya fokus. Yang pertama adalah saya fokus kepada pendidikan juga. Kenapa pendidikan? Karena masuknya menteri baru, dia ingin melakukan sebuah perubahan. Kalau nggak kita kawal, perubahan itu akan terkejut-kejut. Iya kan? Jadi kita kawal baik-baik apa yang disebut dengan merdeka belajar, apa yang kita sebut sebagai. Jadi kalau nanti apa yang akan kita lakukan pertama, yang kita lakukan sebelum dia merombak semua konsep, kita bilang sistem pendidikan nasionalnya aja yang kita revisi supaya ada dasar hukum dan supaya bukan hanya kreativitas sesaat, tapi menjadi sebuah payung hukum. Nah, ini yang akan kita lakukan sekarang. Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, tentunya kalau juga kita melihat olahraga, pemuda dan olahraga. Ternyata pemuda dan olahraga yang selama ini menjadi kebanggaan, itu masuknya klaster 3 kementeriannya. Artinya anggarannya kecil sekali. Dengan anggaran yang kecil dan masalah yang terlalu banyak di Kemenpora, maka kami sepakat mengawal Kemenpora ini agar benar-benar taktis dan fokus kepada apa yang direncanakan. Jadi mulai dari penganggarannya, mulai dari pembinaannya, dan kami juga sudah mendorong agar revisi Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional saat ini dilakukan. Kebetulan saya ketua panjanya. Tapi kita terkena pandemi. Memang 1 tahun ini jujur baru kita ketok anggaran bulan Maret ya, kalau nggak salah, pandemi. Jadi semua program yang sudah disusun tidak bisa tersalurkan. Semua anggaran yang sudah dialokasikan dipotong semua, rata-rata 20-30%. Jadi ya boleh dikatakan saat ini kita fokus kepada pandemi. Tapi satu yang saya bangga, kita berhasil, yaitu pertama saya minta Kemenpora memanfaatkan pandemi ini untuk merubah mindset masyarakat agar berolahraga. Kan sekarang kita tahu sekarang olahraga akhirnya menjadi penting, imun tubuh, ya kan? Nah, saya minta Kemenpora menciptakan senam kesegaran jasmani versi modern, dan sekarang sudah mereka lakukan, sudah disosialisasikan. Kedua, sekolah dihentikan dan akhirnya PJJ. Maka yang membuat kami juga bangga adalah mendorong Kemendikbud merubah alokasi anggarannya dari BOS dan sebagainya untuk bisa menjadi kuota dan pulsa. Itu yang dibutuhkan saat ini. Dan itu sudah berjalan. TVRI menyajikan tayangan-tayangan itu semua adalah Komisi 10 yang mendorong kementerian. Jadi apa yang sudah diperbuat dan akan diperbuat terus adalah mengawal bagaimana kementerian melaksanakan program itu memang benar-benar tepat sasaran. Pandangan tentang korupsi, ya DPR kan terkenal rusak salah satu citra buruknya karena korupsi. Ya betul. Jadi salah satu lembaga yang mendapat predikat kurang bagus itu adalah DPR. Harus bisa diyakini dan harus bisa dipahami bahwa ketika ada kekuasaan, ada kewenangan, biasanya di situ timbullah korup, dan itu di semua lembaga. Ya, jadi kewenangan yang berlebihan itu menyebabkan orang akhirnya jadi menggunakan berbagai cara. Cara menyikapinya adalah transparansi. Yang paling penting pertama adalah transparansi. Yang pertama, tentu saya menganggap bahwa hak rakyat itu adalah yang nomor satu. Sehingga yang bisa kita lakukan ya saat ini, apa yang kita berikan kepada masyarakat, kepada program di Dapil, itu tanpa mahar. Kalimatnya itu adalah kira-kira tanpa ada imbalan apapun. Jadi berikan. Itulah yang menyebabkan posisi elektabilitas saya makin tinggi. Karena biasanya kayak begitu-begitu, kalau ada yang kayak semacam minta sesuatu di belakangnya, itu masyarakat bisa tahu.
Dan ketika masyarakat tahu, ya akhirnya jadi omongan, LSM masuk dan sebagainya masuk, penegak hukum masuk gitu. Tapi kalau langsung tepat sasaran bisa dinikmati oleh masyarakat, malah itu akan menjadi sesuatu yang baik. Jadi itu yang menurut saya menjadi sangat penting sekali saya terapkan kepada tim kita bahwa harus transparan dan nggak boleh ada potongan apapun. Sebenarnya sama, kementerian pun korupsi, tapi perbedaannya kenapa di pengguna ke DPR, karena DPR dipilih langsung oleh rakyat. Betul, Menteri betul. ditunjuk. Ya itu kan kalau menteri dan sebagainya kan disebutnya adalah political appointee. Okay. Kalau DPR itu karena dipilih oleh rakyat. Tapi juga harus diingat. Nah, saya punya pengalaman juga. Ketika saya terjun ke masyarakat, yang diminta rakyat itu kebanyakan adalah sumbangan. Ya. Kami sudah memilih, kita minta sumbangan. Nah, saya jujur mencoba untuk membiasakan, mengedukasi, sulit, ya, mengedukasi dengan cara memberikan program, sehingga sekian tahun masyarakat kita berikan program, nggak ada yang minta duit kepada saya. Itulah yang menyebabkan saya akhirnya tidak perlu lagi bermain-main dengan urusan yang seperti ini. Ya, karena apa? Tidak ada yang transaksional. Semuanya adalah program yang bermanfaat, yang bisa dirasakan masyarakat gitu. Nah, ketika menjadi lebih sering bertemu masyarakat, elektabilitasnya tentunya menjadi lebih tinggi lagi. Saya melihat memang opini yang dibangun di luar tentang buruknya DPR dan sebagainya, mau tidak mau kita nggak usah counter itu. Kita bikin saja yang baik. Katakanlah mungkin ada 10, 20 anggota, 30 anggota, atau 100 anggota dari 550 anggota bisa berbuat baik saja, maka opini itu juga akan berubah. Harapan ke depan, jadilah yang terbaik pada posisi kamu, dimanapun kita berada. Jadi, pada saat posisi saya ditempatkan sebagai eksekutif, pada saat sebagai legislatif, kita lakukan yang terbaik. Ada target penasaran untuk pilkada lagi di Jawa Barat? Jadi kawan-kawan ini selalu setiap pilkada, mulai dari kabupaten sampai pilgub, selalu saya didorong-dorong. Kenapa? Karena masih tinggi rupanya, posisi surveinya masih tinggi. Tapi saya punya keluarga. Keluarga saya inilah yang menentukan apakah saya berperang atau tidak. Karena bagaimanapun juga, ketika kita sudah maju, makanya akan menanggung beban itu adalah keluarga. Orang mengatakan, gampang maju. Iya, tetapi ketika nanti aset kita jualin dan sebagainya, dan kemudian kita gagal, yang akan merasakan keluarga, sudah pasti. Jadi bagi saya, karena saya punya anak, saya punya keluarga yang harus saya bina, saya kembangkan, maka saya benar-benar harus berhitung hati-hati sekali. 2 pilkada kabupaten di dapil saya saja, survei saya masih tertinggi terus, dan saya diminta. Saya bilang, saya sudah membangun komunikasi dengan bupati, membangun komunikasi dengan gubernur. Sudahlah, biarkan mereka menjadi kawan-kawan saya. Saya membantu dengan cara saya. Harapannya untuk Demokrat? Jadi Demokrat ini adalah sebuah partai yang menarik bagi saya. Dalam kurun saya sejak 2012 masuk Demokrat. Ini adalah partai yang smart. Jadi mengedepankan cara berpikir yang taktis, cara berpikir yang strategis, dan saya merasa sebagai orang muda di Demokrat mendapat ruang, dan ruang itu bisa untuk saya berkontribusi, bisa juga untuk memberikan gagasan pemikiran. Saat ini ketua umum saya adalah Mas Agus Yudhoyono. Mas Agus Yudhoyono juga adalah seorang yang smart, ya, dan mau menerima masukan-masukan yang dari kader-kadernya. Pada saat Rapimnas beberapa minggu yang lalu, beliau dalam Rapimnas menyatakan, Kang Dedis, apa program yang harus kita siapkan? Saya bilang wifi gratis. Dan saat ini sekarang instruksi ketum adalah wifi gratis untuk pelajar-pelajar seluruh Indonesia. Artinya ide saya itu bisa dijadikan sebuah analogi keputusan yang luar biasa sekali. Digerakkan seluruh kader Demokrat untuk membantu wifi gratis bagi siswa-siswa.
Jadi apa harapan ke depan? Tentu saya berharap Demokrat bisa kembali untuk menjadi partai yang the ruling party atau bagian daripada pemerintah, sehingga kita bisa memberikan gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran kepada pemerintah bagaimana cara melakukan perbaikan ekonomi, perbaikan infrastruktur. Demokrat memberikan kritik, tapi tidak asal kritik, ada solusinya. Dan umumnya solusi yang ditawarkan Demokrat beberapa bulan kemudian itulah yang dilakukan pemerintah. Jadi sebetulnya kita sudah membuat sebuah pemikiran-pemikiran based on experience, based on data yang kemudian kita usulkan kepada pemerintah. Bahwa pemerintah mau melakukan atau tidak itu haknya pemerintah. Karir legislatif, Demokrat, pilkada, saya coba tarik sebagai penutup Kang, kisah hidup ini Kang. Tadi belum dijawab lagi nih Kang. Apa masa sulit yang paling Kang Dede kenang nih? Saya merasa sulit itu adalah ketika saya memutuskan untuk maju pilkada atau tidak. Tahun 2013. Jadi 2013 itu sebelum saya memutuskan maju pilkada, saya bertanya pada diri sendiri, apakah mending saya tetap menjadi wakil gubernur bersama incumbent, aman-aman saja, gitu kan? Zona nyaman. Zona nyaman. Toh survei juga sudah paling tinggi. Atau saya mengikuti kata nurani saya bahwa saya harus move on, fight. Itu adalah masa yang sulit. Kenapa saya katakan masa sulit? Karena membuat keputusan yang akan menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi bukan hajat hidup saya sendiri, tapi hajat hidup orang banyak. Dan tentu tanpa itu saya tidak mungkin jadi ketua komisi. Karena saya berada di zona nyaman terus. Kalau zona nyaman, kita tidak bisa berbuat sesuatu yang lebih. Dibutuhkan seorang yang berani berjuang untuk bisa melakukan terobosan. Kalau menang atau kalah, itu adalah bagian dari proses. Punya moto hidup Kang? Saya kalau ditanya punya moto hidup, saya selalu terbayang air. Hari ini air terjun saya lagi nggak saya nyalain. Tapi konsep air adalah dari atas lalu turun ke bawah. Karena dari bawah kita bisa dilambungkan ke atas kembali. Ya, maksudnya apa? Air itu tidak pernah berusaha untuk berada di atas terus. Dia selalu mencari jalan yang terbawah. Ketika dia terbawah, dia akan melewati berbagai proses dari gunung, masuk ke sungai, sampai selokan, sampai ke laut. Dari laut dia bermetamorfosa lagi menjadi embun, naik menjadi awan, dan awan selanjutnya begitu. Jadi siklus hidup itu adalah berani berubah dan berani turun ke bawah. Berubah itu artinya dari yang seperti ini sampai ke selokan, kita harus berani berubah. Harus siap ditempatkan dimanapun. Berani berubah itu artinya kita di Jakarta, kita jabatan, tahu besok kita tidur di rumah di kampung. Kita mendengarkan masyarakat, mendengarkan warga, kita menampung aspirasi. Besoknya lagi kita jadi pejabat, besoknya lagi kita ada di warung. Ya, salah satunya ini asik Kang, dengerin pengamen lewat. Oke, cukup Kang. Cukup? Cukup. Terima kasih Kang Dede. Sama-sama. Ngulik hari ini.